pemahaman spiritual tentang pengetahuan yang tidak dapat diakses. Coba lihat, ada pengetahuan, tapi pengetahuan itu ya kita tidak dapat jelaskan, tidak dapat diakses melalui intelek kita. Saya tidak melarang kita lagu-lagu, tapi seringkali yang terjadi adalah pada saat ada celebration music yang kita nyanyi, pikiran kita diangkat, kosong pikiran kita, tapi ya itu saja, hanya berhenti di lagu. Saya katakan oke, mari kita menyanyi lagu-lagu praise song dan lain sebagainya, tapi ikuti juga dengan firman Tuhan, ikuti juga dengan perubahan kehidupan kita. Inilah sebabnya, mari kita selidiki sedikit lagi, kita ulangi sedikit tentang mistisisme itu ya. Mistisisme adalah praktek ekstasi. Ekstasis ya, ekstasi. Jadi seperti orang apa? Intran. Jadi seperti orang yang seperti saya nggak tahu, saya nggak pernah coba ekstasi itu obatnya. Tapi katanya kita nggak sadar, kita bisa gerak-gerakan tubuh kita ya. Pengalaman dikatakan apa? Praktek ekstasi religius, di mana pengalaman religius selama keadaan kesadaran yang berbeda. Kita intrans, kita sedang berada, ya, pada orang yang minum pil ekstasi katanya ya. Mereka bukan lagi berada pengalaman di luar tubuh gitu. Mereka melayang-layang pikiran mereka katanya begitu ya. Nah, itulah ya. Jadi dengan kata lain, ini pengalaman ekstasi ya yang bersama dengan ideologi, etika, ritus, mitos, legenda dan sihir apapun yang mungkin terkait dengannya, itulah mistisisme. Atau kalau Anda mau melihat arti kata, kalau Anda Google dan lihat dari Oxford Dictionary, maka definisi daripada itu adalah keyakinan bahwa persatuan atau penyerapan ke dalam ketuhanan atau yang absolut atau pemahaman spiritual tentang pengetahuan yang tidak dapat diakses. Coba lihat, ada pengetahuan, tapi pengetahuan itu ya kita tidak dapat jelaskan, tidak dapat diakses melalui intelek kita. Itu kita pikir, waduh saya bersatu dengan Tuhan. Waduh saya sedang bersatu dengan Tuhan pada saat ini. Tapi jelasnya bagaimana Anda bersatunya dengan Tuhan? Saya nggak tahu, tapi saya sedang bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya sedang melakukan kontemplasi atau meditasi dan self-surrender. Itu ya, mistisisme. Nah, sejarahnya itu cukup panjang. Sejarahnya cukup panjang. Ada yang katakan dari ortodoks, ya, dari sejarah gereja. Tetapi di zaman modern ini, salah satu proponen daripada mistisisme itu adalah seorang teolog Katolik yang bernama Bernard McGinn. Dialah yang paling dianggap otoritas, yang paling jago menguraikan tentang teologi mistisisme itu. Dia memiliki satu buku yang judul bukunya adalah The Foundation of Mysticism, The Origin of the Fifth Century. Jadi dia semua buku-bukunya yang dia tulis itu banyak buku sehubungan dengan mistisisme. Ya, sehubungan dengan mistisisme. Dan dialah yang menyatakan hal tersebut. Dia mengemukakan, ya, paling terkenal, dia yang paling utama, yang paling, kalau orang bicara tentang religious mysticism, biasanya orang-orang akan lihat dia punya apa pernyataan-pernyataannya dari buku-buku yang dia tulis. Nah, apa yang Bernard McGinn ini katakan? Dia katakan apa ya? Bahwa unsur mistis, the mystical element in Christianity, unsur mistis dalam agama Kristen adalah bahwa bagian dari kepercayaan dan prakteknya menyangkut persiapan, ya, untuk apa? Persiapan untuk atau kesadaran dari dan reaksi terhadap apa yang dapat digambarkan sebagai kehadiran segera atau langsung dari Tuhan. Jadi fondasi daripada mistisisme adalah kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus dipersiapkan, dibawa ke dalam satu keberadaan, ya. Mungkin kita tanpa sadar, tapi pikiran kita telah diterbangkan, diangkat, supaya kita merasakan kita berada dalam hadirat apa? Dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi mistisisme ini menurut McGinn, ya, dapat dikatakan kita mengalami namanya unitive experience, pengalaman persatuan dengan Tuhan. Ya. Perasaan kita disatukan dengan perasaan Tuhan. Perasaan kita. Wujudnya ini adalah kalau Anda ingin menjadi orang yang betul-betul rohani, tanda mendasar kalau Anda adalah orang yang sudah rohani, maka Anda adalah orang yang dapat bersatu dengan Tuhan. Itulah wujud nyata kalau Anda itu seorang yang rohani, seorang yang spiritual, ya. Anda akan menyadari kesatuan Anda dengan Tuhan atau dengan yang gaib, ya. Anda merasakan turut berpartisipasi dalam kesatuan itu. Jadi seakan-akan kalau Tuhan bicara, Anda juga apa? Berada satu pikiran, satu keberadaan, satu kenyataan, satu pikiran dengan apa? Dengan Tuhan. Tapi paradoksnya, ini Anda dapat
memiliki satu pengetahuan. Anda pada saat Anda mungkin ada istilah-istilah digunakan ya. Jadi mereka menggunakan meditative prayer ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu meditative prayer dan focus prayer ya. Breath prayer. Jadi doa-doa. Pokoknya mereka menggunakan meditasi-meditasi yang nanti ujung-ujungnya kita akan pelajari ya. Mengarah ke seperti Hinduisme yang mengajarkan tentang yoga. Kosongkan diri Anda. Kosongkan diri Anda. Gitu ya. Kosongkan diri Anda. Sehingga apa? Sehingga keilahian itu masuk ke dalam pikiran Anda yang bermeditasi, yang telah mengosongkan diri Anda. Ya. Dan Anda kemudian merasakan Anda bersatu dengan Tuhan. Ya. Tapi paradoksnya adalah apa ya? Bahwa yang agak seperti ini adalah merupakan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan. Biasanya pengetahuan itu adalah kita dapat jelaskan. Ya. Tapi bagi mistisisme ini paradoksnya, ya, hal yang bertentangan. Ini Anda memiliki satu pengetahuan kebersamaan dengan Tuhan, tetapi Anda tidak dapat jelaskan atau sulit untuk dijelaskan. Gitu ya. Kenapa? Karena itu berada di luar nalar normal, ya, di luar pikiran yang normal. Itu tidak bisa dijelaskan, ya, menurut mistisisme. Namun diyakini benar. Aduh, saya nggak bisa jelaskan. Saya sedang bersatu dengan Tuhan. Tapi itu pasti, saya tahu pasti pendeta pada saat saya mengadakan briefing, ya, focus prayer gitu, saya kosongkan diri, saya gantinya kalau orang yang yoga pakai om. Saya apa? Kalau orang Kristen kan Yesus, 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 Yesus. Wah, berkali-kali sampai Yesusnya itu, kata Yesus itu yang akan mengisi otak pikiran kita sampai kita bersatu dengan Yesus. Kita bersatu dengan Yesus. Dan ini diyakini benar ya. Nah ini ya, Anda mendapat pengetahuan persatuan Anda dengan Yesus. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, itu ayat-ayat yang seringkali mereka gunakan. Ya. Tapi mereka tidak melihat ayat-ayat itu bukan berbicara bahwa Anda sedang berada dalam satu keberadaan, ke dalam satu kepribadian, ya, tetapi berada dalam satu karakter dengan Kristus. Satu kehidupan yang mengarah kepada Kristus, tapi mereka tidak melihat perubahan kehidupan yang mereka pikir Anda berada dalam satu pikiran yang dapat bersatu dengan Kristus. Anda mendapat pengetahuan tetapi tidak dapat dijelaskan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah inilah. Nah di dalam gereja Kristen ada begitu banyak Kristen, ya banyak. Bahkan terus terang saja ya. Saya nggak mau tuliskan di sini ya. Saya nggak mau Anda jadi, ingin tahu juga atau apa ya. Tapi ada orang penulis yang mengaku Advent yang mengajak kita juga, mari kita bermeditasi ala yoga ini. Masukkan itu dalam doa-doa kita. Tapi salah satu ya, yang ditulis adalah Gary Thomas. Dia menulis bicara tentang the sacred pathway, jalan yang kudus. Jalan yang apa? Jalan yang kudus atau cara jalan yang kudus, yaitu 9 ways to connect with God. Ya. 9 cara untuk supaya kita dapat berkoneksi dengan Tuhan. Nah, apa yang diajarkan? Apa yang Gary Thomas ini ajarkan? Cukup menarik ya. Dia katakan apa? Ini ya, ingat mereka katakan mari kita berhubungan dengan Tuhan secara apa? Secara transcendence ya. Secara kepribadian kita satukan dengan Tuhan. Dan caranya bagaimana? Itu nggak bisa dijelaskan, tapi Anda akan dapat capai. Bagaimana caranya mencapainya? Nah, ini dia katakan ya. It is particularly difficult to describe this type of prayer in writing. Dia katakan apa? Sangat sulit untuk mendeskripsikan jenis doa. Jadi bagi dia gantinya kita beryoga, mari kita berdoa. Dia katakan apa? Tapi sangat sulit untuk menjelaskan jenis doa ini secara tertulis. Namun paling baik diajarkan kalau paling baik diajarkan apa? Secara langsung. Namun dia katakan, namun secara umum doa keterpusatan. Nah, itu disebut centering prayer. Jadi doa itu harus apa? Seperti yoga, centering prayer atau nama berikutnya contemplative prayer. Pada saat kita berdoa, kita harus memiliki centering prayer. Jadi bagaimana caranya centering prayer itu? Doa keterpusatan itu. Nah, secara doa keterpusatan menurut dia bekerja seperti ini. Pilih satu kata, Yesus atau Bapa misalnya, sebagai fokus doa kontemplatif. Ulangi kata itu secara diam-diam dalam pikiran Anda untuk jangka waktu tertentu. Katakanlah 20 menit. Jadi 20 menit, katakan apa? Yesus, 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 Yesus. Sampai 20 menit bagi dia ya. Dalam doa keterpusatan, doa kontemplatif ya. 20 menit sampai hati Anda seolah-olah mengulangi kata itu dengan sendirinya.
sama alaminya dan tanpa disengaja seperti bernapas. Jadi kata itu sangat terus apa? Jadi kosongkan diri Anda selama 20 menit dan katakan apa? Yesus, 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 Yesus. Sampai Anda sepertinya nafasnya pun itu apa? Yesus, 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 Yesus. Jadi inilah ya. Jadi tidak beda, bukan ini adalah seperti apa ya? Seperti ajaran apa ya? Yoga, New Age ya. Anda tenang, kosongkan diri Anda. Kosongkan diri Anda. Ya. Yang penting masuklah apa kerohanian bagi mereka. Masuklah apa yang bisa memasuki pikiran Anda. Saya pernah mengkhotbahkan. Saya pernah juga jelaskan di sekolah sahabat ini. Ada satu perumpamaan Yesus. Anda tolong cari kembali ayatnya. Ya. Satu perumpamaan Yesus, ada seorang yang dia keluarkan setan, rumah di dalam perumpamaan tersebut. Rumahnya itu menjadi bersih dan teratur, setan keluar. Lalu kemudian iblis itu datang dan dia dapati rumah tersebut telah bersih dan teratur. Bersih dan teratur. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh setan tersebut dalam perumpamaan ini? Dia panggil lagi iblis-iblis yang lainnya, 7 iblis yang lebih jahat. Masuk kembali ke dalam rumah, ke dalam hati atau ke dalam diri orang tersebut. Dan keadaan orang tersebut menjadi semakin buruk atau lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kenapa ada 7 iblis yang masuk ke dalam orang tersebut? Karena saya sudah jelaskan, ada satu kata yang terjadi pada saat dia membersihkan tempat rumahnya dan membuat teratur, dia mengosongkan rumah tersebut atau mengosongkan dirinya. Dengan kata lain, jangan pernah kita mengosongkan pikiran kita. Ya, kita berdoa, tentu saja kita berdoa, tapi bukan berdoa dengan seperti yoga ya. Kita kosongkan seperti atau apalah ya. Yesus, Yesus, Yesus dan lain sebagainya selama 20 menit. Mari kita isi dengan apa? Pada saat kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membawakan puji-pujian terima kasih, kita mengkontemplasikan bukan hal yang kosong, tapi firman Tuhan yang kita nyatakan. Tuhan, saya telah mempelajari, engkau katakan yang begini-begini. Saya ingin percaya dengan firman-Mu Tuhan. Jadi kita sedang berdiskusi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Bukan mengosongkan seperti orang yang beryoga. Bukan seperti orang yang berdoa. Tapi sayang sekali ajaran mistisisme ini telah masuk ke dalam gereja. Seperti Trojan Horse. Padahal ini ajaran Hinduisme, ajaran yoga. Ini sudah diakui, Saudara. Kalau Anda, waktu kita tidak panjang untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya mistisisme itu kemudian saat ini masuk ke dalam gereja Kristen itu karena mengambil unsur-unsur yoga itu, New Age tersebut ya. Masuk ke dalam gereja. Itu sebagaikan ya. Kalau Anda pernah legenda Yunani kuno berbicara tentang Trojan Horse, ya Trojan Horse. Orang-orang Greka yang sedang mencoba untuk mengalahkan kota Troy. 10 tahun mereka kelilingi tembok kota Troy. Waduh, nggak bisa dihancurkan itu kota Troy ya. Lalu kemudian apa? Jadi ada orang Greka yang bernama Odysseus. Dia bilang, mari kita dirikan satu seperti kuda yang besar ini ya. Tapi kemudian dia isi beberapa serdadu. Lalu kemudian serdadu-serdadu Grikanya itu kemudian berlayar. Ada 100.000 serdadu Grika kembali keluar melayar. Orang-orang di dalam kota Troy melihat, waduh, udah pergi. Nggak tahan ini rupanya orang Grika ini untuk menyerang kita. Mereka udah kalah. Ya, mereka udah kalah. Jadi mereka lihat, waduh, ada kuda tersebut, Trojan Horse tersebut. Lalu kemudian ada seorang ya. Ada juga seorang Greka yang kemudian bernama Sinon ya. Sinon ini marah-marah dia kepada orang Greka. Dia sebenarnya dia mata-mata orang Greka, tapi dia pura-pura marah. Dia bilang, masa saya ditinggalkan? Masa saya ditinggalkan? Jadi dia bicaralah dia kepada orang di Troy. Lalu dia katakan, udah bawa saja masuk ini Trojan Horse ini. Jadi orang Troy kemudian bawa masuk ya bersama dengan si Sinon itu masuk ke dalam kota. Lalu mereka pesta pora atas kemenangan mereka. Dan pada malam hari setelah mereka mabuk-mabuk semua, keluarlah si Sinon ini buka pintu dan keluarlah serdadu-serdadu Greka yang beberapa dari dalam Trojan Horse. Kemudian membuka pintu gerbang tersebut yang tadinya selama 10 tahun tidak bisa dibuka. Lalu orang-orang Greka 100.000 serdadu yang sudah pergi berlayar kembali dan kemudian memusnahkan kota Troy. Ya, kenapa? Karena ajaran-ajaran luar,
adanya yang dari luar masuk ke dalam kota Troy menyebabkan kehancuran. Itulah sebabnya, saudara, kita juga harus hati-hati. Jangan menerima ajaran-ajaran ajaran-ajaran dunia. Jangan menerima ajaran-ajaran dunia kita pikir, bagus pendeta untuk kita praktekkan kalau kita beryoga kan kita supaya tenang pikiran kita. Ya, tenang kalau kita mengosongkan diri kita dan lain sebagainya dengan yoga dan lain sebagainya ya. Hati-hati, hati-hati ya. Kita tentu saja perlu bermeditasi, tapi meditasi kita adalah doa yang kita ucapkan. Persahabatan yang kita bina dengan Yesus melalui doa, percakapan kita buat dengan Yesus. Bukan kita mengosongkan diri kita. Hati-hati ya. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Jangan pakai unsur-unsur duniawi. Seringkali kita dalam lagu-lagu kita ya. Lagu-lagu, saya tidak melarang kita lagu-lagu. Tapi seringkali yang terjadi adalah pada saat ada celebration music, yang kita, nyanyi kita, pikiran kita diangkat, kosong pikiran kita. Tapi ya itu saja. Hanya berhenti di lagu. Saya katakan, oke, mari kita menyanyi lagu-lagu praise song dan lain sebagainya. Tapi ikuti juga dengan firman Tuhan, ikuti juga dengan perubahan kehidupan kita. Jangan hanya kita berbakti hanya supaya kita senang-senang bisa joget, jingkrak-jingkrak ya. Jingkrak-jingkrak, pikiran kita diangkat. Kita berbakti dalam roh. Tapi jangan hanya berbakti di dalam roh. Berbaktilah dalam roh dan kebenaran. Isi juga dengan apa? Firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Bukan dengan lagu-lagu yang menggugah saja. Bukan hanya dengan lagu-lagu yang menggugah. Tapi lagu yang menggugah plus firman Tuhan. Perubahan kehidupan, perubahan pikiran, itu yang Tuhan kehendaki. Karena hati-hati. 1 Timotius 4 ayat 1 sudah mengamarkan apa? Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mari kita jangan kosongkan diri kita. Ya boleh kita menyanyi, boleh kita berdoa, tapi berdoa yang bagaimana? Pujian yang mengangkat jiwa yang bagaimana kemudian harus kita miliki. Yaitu kita mengikuti juga apa? Diikuti dengan firman Tuhan yang merubah kehidupan kita, membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi marilah kita bertahan dengan firman Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai 14 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kiranya pelajaran ini mengajak kita semua untuk lebih kuat di dalam ajaran-ajaran yang Tuhan ingin untuk kita pegang, untuk kita teliti, dan membawa kita kepada satu kehidupan yang berubah. Bukan hanya perubahan itu, bukan berarti kita harus memiliki satu keberadaan dengan Tuhan, tapi satu karakter yang semakin dekat kepada karakternya. Satu pola kehidupan yang semakin dekat dengan pola kehidupan Tuhan. Itulah sebabnya, itulah kesatuan yang dapat terjadi antara kita dan Tuhan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.